Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak Digita Janur Suharsono selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 128 dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga yang menonton video saya kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Satria Pramaputra dari program studi S1 Hukum dan UPBJJ UT asal Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan gagasan topik saya dengan judul COVID-19. Apa itu COVID? Kata yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua sejak awal kemunculannya pada awal tahun 2020. Coronavirus merupakan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara termasuk Indonesia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagai provinsi yang paling tinggi tingkat penyebarannya di Indonesia. Gejala awal infeksi virus ini menyerupai gejala flu, yaitu demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat menghilang dan sembuh atau malah memberat. Pada penderita gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut dapat muncul ketika tubuh mulai bereaksi melawan virus corona. Pada penderita kasus berat, dapat menyebabkan kematian pada penderitanya. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk menekan kasus COVID-19 yaitu dengan cara menerapkan program 5M. Memakai masker saat berpergian, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Namun, tidak hanya itu, melaksanakan vaksinasi juga merupakan bagian dari pencegahan sekaligus mendukung program pemerintah dalam menekan kasus COVID-19. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 dan kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan tentang COVID-19. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.